di sini akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Baik, yang pertama itu ada pengertian manajemen pendidik. Nah, sebelumnya manajemen pendidik itu adalah menurut Terry pada tahun 1986. Nah, manajemen itu adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan merancang dan mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Nah, yang pertama ada tugas pendidik. Nah, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Kemudian ada kewajiban pendidik, yang mana menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, serta mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga itu ada hak pendidik. Nah, hak pendidik ini terdiri dari 3. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang selanjutnya itu membahas tentang manajemen peserta didik. Nah, tadi kan manajemen pendidik, sekarang manajemen peserta didik. Nah, peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, menurut Knezevics pada tahun 1961 itu manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan sistem di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan pendaftaran layanan individu serta mengembangkan keseluruhan kemampuan. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama forecasting, yang kedua objektivis, yang ketiga polisi, yang keempat programming, yang kelima prosedur. Kemudian ada kebijakan penerimaan peserta didik baru, yang mana kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional.